Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kepada hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa menghadiri acara ini dalam sehat walafiat. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 3 Cibinong Ibu Hajah Melida Putri SPD MP, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Iwan Kuswani SMP, yang kami hormati Kesiswaan saya Bapak Memon Darussalam MP, yang kami hormati Staf Kesiswaan Ibu Adinda Dian Kuswani MP, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah yang Seribu Bapak Marsudi Ahmad SSI FT, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah yang Sarana Prasarana Pelajar Informasi Melalui SSI, yang kami hormati Bapak Joko Adis Bersama dengan SPDP, yang kami hormati Pembina SMK yang kami hormati Pembina Ofis Bapak Akhirnya Iman Setiapi SPD FD, yang kami hormati Ibu Guru SMA dan Cibinong, serta teman-teman SMA ada Cibinong yang kami berikan. Saya Destiawati Sosis, istri Bapak Suapo SD pada acara kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu konteks teater LGBT. Izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. 1. Pemeriksaan 2. Anggota 3. Inti acara 4. Penuh. Tanpa kemudian mengenai mari kita buka acara serta ingin membaca basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan sebuah dibawa oleh Kepala SMA Negeri 3 Cibinong Ibu Hajah Undang Putri SDJFP kepada yang dipersilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siswaan, staf kesiswaan mulai dari Pak Momong, kemudian Pak Ustadz yang sudah hadir di ruangan ini, kemudian yang membanggakan seluruh panitia kegiatan ini dan khususnya kepada peserta daripada kegiatan ini sebanyak lebih kurang berapa siswa? 50 siswa. 50 siswa yang sayangi dan cintai. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur senantiasa kita mengucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkah rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, khususnya nikmat sehat dan nikmat panjang umur dan keberkahan yang diberikan kepada kita, sehingga pada siang ini kalian dapat melaksanakan kegiatan yang sudah diagendakan, yaitu kegiatan sentra ya. Dan tidak lupa selawat berkirim salam semoga tercurah kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad. Pertama, ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah melakukan pendampingan pada kalian semua. Terima kasih juga kepada panitia di mana sudah melakukan kegiatan yang positif untuk teman-temannya, dan juga kepada anak ibu yang sudah hadir di ruangan ini. Terima kasih sudah hadir dan memberikan apresiasi atas kegiatan ini. Walaupun ibu baru pertama ya, jadi kemarin banyak nanya kegiatan sentra itu apa. Ternyata sentra itu panjangannya pas sumber inspirasi dan motivasi. Kemudian ya belum tergambar kalau ibu kegiatannya seperti apa. Nah ternyata ini adalah salah satu kegiatan yang artinya bagi anak-anak yang kedepannya ingin melanjutkan belajarnya, kuliah, pilihannya di mana, programnya di mana, artinya diharapkan namanya juga sumber inspirasi dan motivasi. Berarti nanti narasumbernya itu
diharapkan dapat menginspirasi ya, dan memberikan motivasi untuk kalian nanti bisa mencapai cita-cita di masa depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga di situ timbul pemikiran Ibu, loh kenapa cuma untuk 5 orang per kelas? Kata Ibu, apa bedanya? Justru anak-anak yang kira-kira tidak melanjutkan justru harus diinspirasi dan dimotivasi supaya bisa melanjutkan, yang tadinya berkeinginan tidak melanjutkan menjadi melanjutkan. Jadi Ibu berharap nih kepada anak-anak semua, ini program OSIS kan? Kemarin disampaikan kepada Pak Ian, kalau bisa nih anak-anak OSIS melaksanakan. Ibu ada keinginan untuk bertemu anak-anak OSIS tapi belum punya waktu, nanti bisa diinikan Pak Ian. Iya, enggak waktunya. Jadi diharapkan anak-anak OSIS nanti membuat program itu tidak melanjutkan program yang sudah ada, tetapi melanjutkan yang dianggap sudah baik, kemudian melakukan evaluasi dan kemudian dilakukan perubahan-perubahan sesuai dengan tahunnya, sesuai dengan kekiniannya. Jadi dari tahun ke tahun itu anak OSIS itu ada yang berbeda programnya, ada yang dievaluasi sehingga dilakukan perubahan-perubahan. Jadi Ibu membayangkan ada, kalau bisa ada suatu kegiatan besar yang diselenggarakan. Anak OSIS mah jangan menyelenggarakan acara yang kecil-kecil, yang ini ya harus menyelenggarakannya harus yang besar-besar. Sampai bermasalah ketemu dengan masalah dana, ya cari dananya. Karena kalau dana kita sekarang memang efisiensi dan sangat terbatas. Dari orang tua tidak ada, dari POP tidak ada, semua hanya mengandalkan bos yang sudah ada ketentuan-ketentuannya. Jadi memang anak OSIS itu harus anak OSIS adalah anak yang masuk ke satu-satunya organisasi yang ada di sekolah. Di situ kalian belajar untuk masa depan kalian, untuk kedepannya, sehingga anak OSIS ini ketika keluar dari SMA itu sudah terbiasa dengan hal-hal organisasi, dengan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan acara apapun, dan jangan yang kecil-kecil lagi, harus yang besar. Belajar dari SMA itu menyelenggarakan kegiatan yang besar-besar. Jadi terbayang oleh Ibu ada kegiatan besar yang di dalamnya ada motivasi, nanti ada narasumbernya, kita undang para alumni, kemudian ada di dalam kegiatan ini sehari penuh. Jadi kalau sehari penuh tuh kita mengeluarkan uang besar, tapi kegiatannya pun besar, nggak masalah. Harus ada tenda, harus ada panggung misalkan. Jadi misalkan ada yang pentas seni ya, pentas seni dan kreativitas lainnya. Jadi dari awal tahun itu sudah direncanakan ada kegiatan nanti di akhir tahun akan ditampilkan. Tidak perlu yang harus ikut-ikutan orang lain, harus bintang tamunya. Bukan itu yang kita kejar, tapi adalah karena SMA 3 juga termasuk salah satu sekolah yang kegiatan di non-akademiknya itu juga banyak dan aktif, maka semua kegiatan itu harus dipentaskan di akhir tahun. Nah, jadi kan itu rutinitas. Nah, ketika menampilkan akhir tahun itu berbagai kegiatan bisa di situ. Nah, kalaupun nggak bisa, misalkan pentas seni berbeda pensinya, atau di kegiatan yang lain, misalkan di kegiatan peringatan Hari Bulan Bahasa, ini juga salah satu ini ya, atau nanti disatukan dengan edufair dan sebagainya. Jadi diharapkan sentra inspirasi dan motivasi itu bisa didapatkan menyeluruh oleh siswa kelas 11. Seperti itu ya. Itu ke depannya, nanti mungkin anak-anak OSIS bisa lebih merencanakan lagi ya. Dan itu yakin banyak kegiatan-kegiatan lain yang sudah bagus juga. Kebetulan Ibu baru di sini, jadi masih melihat apa-apa saja kegiatan dari anak OSIS semua. Itu ya, yang selebihnya adalah Ibu berharap mudah-mudahan kegiatan yang sudah kalian agendakan ini berjalan dengan lancar, nanti dari awal sampai selesai. Dan tentunya memberikan manfaat dan berdampak ya. Berarti kalau sekarang itu kalian itu yang hadir hanya 5 orang per kelas, nanti harus ada diseminasi dari 5 siswa kepada teman-temannya.
Nanti disampaikan apa yang kalian dapatkan atau yang kalian dapatkan, yang kalian rasakan di pertemuan ini, nanti bisa berbagi kepada teman-temannya, ya. Baik anak-anak, selamat dan sukses pada anak-anak ibu semuanya yang panitia. Selamat melaksanakan kegiatan ini dan pada para peserta semuanya selamat mengikuti. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat pada kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kalian termotivasi untuk meraih cita-citanya yang lebih baik lagi, yang lebih lebih termotivasi lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Kemudian mari kita buka kegiatan ini bersama-sama dengan membacakan basmalah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin sekalian, izinkan saya mengenalkan narasumber inspiratif kita pada hari ini, Kak Muhammad Fajar Firmansyah, alumni dari SMA N3 Cibinong angkatan 2025 yang kini menempuh pendidikannya di IPB University Fakultas Ekologi Manusia jurusan Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Memiliki moto hidup, berjalan pelan adalah cara tercepat menuju tujuan. Selama perjalanannya, Kak Fajar telah mengukir banyak prestasi dan pengalaman berharga, di antaranya 1. 2025 sampai sekarang, Ketua Divisi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya Forum Genre Kabupaten Bogor. 2. Ketua Divisi Acara Apresiasi Duta Genre Kabupaten Bogor tahun 2025. 3. Asisten Rektor Polp IPB University Batch 5 tahun 2025. Penghargaan 1. Top 750 Polp IPB University 2024. 2. Top 10 Duta Genre Putra Provinsi Jawa Barat 2023. 3. Juara 2 Duta Genre Putra Kabupaten Bogor 2023. Selanjutnya, yang tak kalah inspiratif, kita juga kedatangan Kak Afilia Nur Aziza Azhar, alumni dari SMA N3 Cibinong angkatan 2025, yang saat ini sedang menempuh pendidikannya di Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling. Memiliki moto hidup bukan tentang di mana tempatnya, tapi tentang siapa orangnya. Selama perjalanannya, Kak Afilia telah mengukir banyak prestasi dan pengalaman berharga, di antaranya 1. Menjadi Ketua Pelaksana dalam Sidang Umum Organisasi Pemerintahan Mahasiswa BK tahun 2026. 2. MC Sidang Umum Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling 2026. 3. Moderator dalam kegiatan Anak Jawa Barat Tanggap Bencana tahun 2024. Penghargaan 1. Delegasi dalam pemecahan rekor muri pagelaran angklung terbesar sedunia tahun 2023. 2. Mewakili Provinsi Jawa Barat dalam penyusunan Suara Anak Indonesia tahun 2024. 3. Peserta terbaik tingkat mahasiswa prodi bimbingan dan konseling pada PKKMB Universitas Negeri Jakarta tahun 2025. Hadirin sekalian, demikian biodata kedua pemateri pada sentra kali ini. Untuk memasuki acara selanjutnya akan diambil alih oleh moderator.
Iya ibu. Makasih banyak ibu. Cik. Saat acara mulai, gue makin tadi ada mic cacat kita gitu. Jatuh mau betul banget. Ya udah biasa kayak pun agak pada saat ada kayak tadi. Kalau bisa sanggup atau jangan ada di moderator sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau nggak nyala benerin apa ya? Kalau nggak nyala benerinnya. Kesempatan yang telah diberikan, senang sekali rasanya bisa menghadiri kegiatan yang luar biasa pada hari ini. Saya, Prima Figu Safira, dan teman saya akan memandu jalannya acara pada hari ini. Halo teman-teman. Halo teman-teman semua. Kita kan Gimana nih kabarnya? nama lagi. Dulu dulu. Hah? Dulu kill saya. Kill. Kami ucapkan selamat datang di kegiatan Sentra 2.0. Nah, tadi sebelum masuk ke inti acara nih teman-teman, ada tahu nggak nih kepanjangan dari Sentra itu apa? Oke, benar sekali teman-teman. Sentra itu adalah sumber inspirasi dan motivasi yang merupakan kegiatan talk show inspiratif yang bertujuan sebagai wadah berbagi pengetahuan, pengalaman, serta kisah perjalanan dari para alumni SMA Negeri 3 Cibinong dalam meraih kesuksesannya. Nah, pada kesempatan kali ini, narasumber kita akan berbagi kisah inspiratif, Pengalaman, pengetahuan, motivasi, serta tips and trik dalam meraih mimpi dan cita-citanya. untuk mewujudkan hal-hal tersebut, maka kami mengundang narasumber yang juga merupakan alumni SMA Negeri 3 Cibinong. Jadi, narasumber kita kali ini adalah yang sudah berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri impiannya. Oke, kita buka dulu ya sekarang. Selamat datang dan terima kasih kepada Kak Fajar dan Kak April yang sudah hadir di sini dan menyempatkan waktunya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke intinya, kita ingin bertanya dulu nih Kak. Jadi boleh nggak sih Kak ceritain kayak pengalaman atau kesannya selama menjadi murid di SMA Negeri 3 Cibinong? Oh, siap. Bebas. Boleh bebas Kak. Boleh Kak Fajar, boleh Kak April. Oke, ladies first ya. Oke. Terima kasih perjalanan. Tadi namanya siapa? Aku Naila. Naila. Apa dia? Adit. Oke. Makasih Naila sama Adit. Sore aja, Adit. Sore aja. Oke. Boleh duduk dulu. Kalau pegal ya. Buat takutnya kita lama ya meetingnya. Oke. Iya. Jadi sebelumnya perkenalan dulu teman-teman. Halo, aku April. Aku adalah alumni dari SMA Negeri 3 Cibinong yang kita cintai ini. Dan dulunya aku kelas D2. Amin. Dulunya aku kelas D2 dan aku diajar sama Bu Dewi. Sekarang aku ada di Universitas Negeri Jakarta. Siapa yang anak buatnya Bu Dewi? Nah, ya benar, Bu Dewi. Oke. Tenang. Iya, tenang ya, tenang ya, tenang. Oke, sama. Sekarang aku ada di Universitas Negeri Jakarta atau yang awalnya berwarna hijau yang sedang aku kenakan ini. Dan prodi aku, ada yang bisa tebak aku prodi apa? Kalau udah disebutin namanya. Iya, gimana sih? Kira-kira aku belum dikasih tahu. Benar, aku adalah mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dengan prodi bimbingan dan konseling. Dulunya aku di Semantik ini merupakan, ibaratnya Semantik ini
menjadi tempat atau loncatan aku mungkin ya untuk meraih beberapa dan meraih perkembangan dari dalam diri aku sendiri. Mungkin teman-teman juga bagi adik-adik kelas yang dulu sempat bertemu dengan aku, dulu aku aktif di FPK juga, aku juga aktif di Rohis, di Glitters juga. Kalau misalnya masih aktif, amin, semoga masih aktif ya. Dulu aku sebagai duta literasi juga dan beberapa TPPK mungkin ini adik-adik dulu mungkin pas kelas 10 aku pernah masuk ke kelasnya. Ya, aku pernah tergabung dalam TPPK juga, atau sekarang dulu juga pernah menjadi salah satu pendiri dari komunitas robotik Dismantik. Entah mungkin sekarang masih diberdayakan atau tidak, tapi dulu aku juga masuk ke dalam salah satu yang aktif di dalamnya. Mungkin itu saja saat aku kesan pesan selama, bukan kesan pesan ya, tapi lebih ke pengalaman selama aku di Dismantik. Dismantik ini intinya menurut aku sendiri asik banget karena dari awal aku baru menemukan lingkungan di mana aku benar-benar bisa berkembang, teman-teman. Dan fun fact, Semantik ini juga, mohon maaf ya ini ibu bapak, bukan SMA impian aku pada awalnya. Jadi aku tuh masuk ke pilihan terakhir saat aku ingin mencari SMA mana untuk aku berkembang gitu. Ini masuk pilihan terakhir aku. Dan ketika aku masuk di sini, kecewa karena aku tidak mendapatkan SMA yang aku harapkan. Tapi ternyata dari sini aku bisa eksplor banyak banget hal, ketemu orang-orang asik, orang-orang hebat kayak Fajar salah satunya, dan teman-teman OSIS MPK di sini, dan juga teman-teman yang hadir di sini. Kita bisa bertemu merupakan suatu kebanggaan sendiri bagi aku bisa bertumbuh bareng teman-teman semuanya. Mungkin itu dari aku. Kalau dari Fajar gimana? Oke, terima kasih banyak Abel sebelumnya. Jadi, halo teman-teman semuanya. Santai aja teman-teman, jangan tegang-tegang banget kelihatannya ya. Oke, sebelumnya mungkin perkenalkan, aku Muhammad Fajar Firmansyah, biasa dipanggil Fajar. Aku kebetulan satu angkatan juga sama April, kita dari angkatan 17, teman-teman. Kebetulan sekarang aku sedang berkuliah di IPB University di jurusan Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Dan waktu di SMA ini, aku dulu dari kelas 12 F2 dan kualitasnya dulu adalah Prawina, gitu ya. Ada bahagia, semua juga bahagia maksudnya, betul apa? Jangan jadi opini teman. Dan aku juga kebetulan di Semantik dulu aktif di OSIS gitu ya, alhamdulillah. Saya nggak berubah alamatnya gitu ya, masih dan juga aktif juga di ekstrakurikuler PR, dan alhamdulillah di Semantik sempat mengikuti perlombaan yang duta gameplay dan alhamdulillah mendapatkan juara 2 di tingkat kabupaten. Kalau ditanya itu kalau apa ya? Dan sebenarnya maaf ya, sama nasibnya Adel. Semantik dulu sebenarnya bukan bukan. Tapi karena ada satu dan akhirnya ya udah pilih Semantik aja. Tapi ternyata setelah dari situ saya sadar bahwasanya saya tahu nih kenapa Tuhan kasih jalan saya udah kamu Semantik aja. Kalau misalkan ternyata saya nggak Semantik, saya tidak bisa duduk di sini, saya tidak bisa ikut gabung OSIS atau ikut gabung PR gitu kan, dan mendapatkan pengalaman lainnya. Jadi ternyata dari situ saya tuh mulai sadar kayak, oh saya tahu kenapa setiap yang Tuhan kasih itu pasti di akhir nanti itu ada hikmahnya, walaupun secara eksplisit maupun implisit teman-teman. Jadi tenang aja. Dan ternyata Semantik jadi pilihan yang terbaik menurut saya. Bahkan sekarang jadi kayak alhamdulillah nih kalau misalkan di kuliah gitu kayak ditanya di mana gitu, orang Bogor, oh di mana Cibinong, sekolah di mana Semantik, oh yang kemarin menang ini ya, oh yang juara ini ya, dan kayak oh ternyata alhamdulillah ya Allah gitu, kayak takut nih kayak mau saya jadi SMA 3 Cibinong, kalau mana tahu gitu, tapi ternyata enggak, saya jadi SMA 3 Cibinong, oh yang juara ini gini, oh tahu gitu, kayak alhamdulillah terkenal juga, jadi harus berbangga. Itu kalian mungkin pengalaman juga dari kita berdua. Sangat inspiratif ya. Ternyata lo itu kakak bukan tujuan utama ya Semantik nih. Oh, gimana sih kak cara berdamainya gitu? Cara berdamai yang kayak ini bukan soal apa ini, tapi aku menjalani hari-hari itu gimana tuh? Boleh kak Abel dulu.
Kalau misalnya berdamai ya, mungkin prosesnya itu lama teman-teman, karena kita perlu 3 tahun dulu untuk menyesuaikan diri. Tapi kalau aku sendiri, 1 semester dismantis saja sudah cukup untuk mengobati luka itu. Karena teman-teman ternyata benar-benar faktor utama yang benar-benar bikin aku move on itu dari lingkungan ya teman-teman. Kita mungkin teman di sini udah saling akrab satu sama lain, tapi dari aku sendiri alasan terkuat kenapa aku bisa cepat-cepat move on adalah karena lingkungan dismantik yang sangat suportif. Teman-temannya benar-benar asik, apalagi waktu itu aku posisinya lulusan dari SMP IT. SMP IT kan banyak banget aturan yang mungkin menjaga kita ya, dan di sini tuh kebebasan itu dirasakan oleh aku, dan alhamdulillahnya kebebasan itu dirasakan dengan lebih positif teman-teman, dan jadinya itu bikin aku move on juga. Ditambah lagi semantik ini benar-benar kayak yang aku tadi bilang menjadi batu loncatan aku untuk mengeksplor banyak hal. Dari semantik ini, kalau dari semantik mungkin aku gak bakal belajar untuk berorganisasi, karena menurut aku sendiri perkembangan dari awal kita sebagai pelajar, apalagi teman-teman semua di sini, selain kita belajar, organisasi adalah tempat pertama bagi aku sendiri. Aku mungkin memang tidak merasakan bagaimana rasanya bekerja saat SMA ataupun seperti seperti teman-teman yang kita saksikan di media sosial. Mungkin aku hanya berorganisasi, tapi percaya teman-teman, langkah kecil ketika aku mendaftarkan diri untuk menjadi seorang pengurus EPK itu benar-benar menjadi permulaan bagi semuanya. Dan setelah aku mendaftarkan diri, aku makin ikut lagi ke sana kemari, dan dukungan dari teman-teman juga sangat membantu aku untuk terus mengeksplor diri. Jadi saat aku sadari bahwa ternyata banyak sekali yang bisa aku rasakan, yang bisa aku dapatkan, aku eksplorasikan melalui semantik ini, aku makin sadar kalau ternyata ini benar-benar jawaban atas apa yang aku tangisi saat dulu namanya SPMP namanya PPDB dulu namanya. Iya, aku benar-benar dulu aku nangis terima aku sekolah di sini. Tapi ternyata setelah aku renungi lagi di akhir-akhir, aku nangis. Mungkin aku akan memilih di semantik lagi kalau misalnya aku PPDB lagi, karena melalui semantik aku dapat mengeksplor banyak banget hal. Puncak pertama atau awal permulaan karir aku untuk menjadi April yang berdiri di hadapan teman-teman, mungkin itu dimulai dari semantik. Jadi itu yang membuat aku move on. Kalau dari Fajar sendiri? Oke, kalau dari kamu sendiri mungkin agak berbeda ya teman-teman. Jujur ada kayak hal tersebut juga waktu di semantik gitu ya. Dan benar sih sebenarnya faktor lingkungan gitu, apalagi selain dari teman-teman ya. Jadi praktek aja selama 1 bulan pertama di semantik, aku udah langsung konseling ke BK. Serius, karena ada sebuah hal tuh kayak membuat kayak aduh ini apa ya, gak kayak biasanya gitu. Akhirnya dari konseling ke BK, dan guru BK-nya pada itu Bu Bella pada saat itu benar-benar kayak coba kamu pikirin lagi, kenapa gitu. Jadi bukan yang beliau yang kayak kamu tuh gini kayak, tapi kita disuruh kayak coba pikirin, karena yang kenal diri kita tuh kan jadi kita sendiri gitu kan. Akhirnya beliau ngomong kayak gitu, dan ternyata saya menemukan titik celahnya tuh di mana. Terus gak lama dari situ saya mulai langsung kayak oh ternyata hal tersebutnya aku di sini, terus cara mengatasinya itu seperti ini gitu teman-teman. Sehingga dari situ mulailah saya untuk berdamai, terus mulai terbiasa juga dengan lingkungan, dan dari lingkungannya juga sebenarnya mendukung gitu teman-teman. Kayak gimana ya, selalu membuat kita tertawa, selalu membuat kita happy. Dan kadang kalau misalnya teman-teman tahu gitu ya, mungkin kalau misalnya dari Amil dan lain-lain, saya kalau misalnya udah kelas 11 pada saat itu, saya adalah orang yang paling pulangnya terakhir. Jadi kayak misalkan kita pulang jam 3, kita pulang jam berapa sih? Jam 3 kan? Saya biasanya gak pulang jam 3 teman-teman. Saya pulangnya pasti jam 4 atau jam 5. Entah pasti saya ngobrol dulu di Twitter, di mana, itu saya pasti kayak gitu. Dan hal-hal kayak gitu yang membuat saya kayak ternyata seru juga gitu. Akhirnya mulai berdamai, sampai akhirnya bisa menerima. Menurut saya itu sekitar ya nggak sampai 1 meter banget, tapi beberapa bulan aja di awal gitu. Walaupun emang 1 bulan pertama itu adalah sempat langsung konseling ke BK yang lumayan agak gimana gitu. Seperti itu sih teman-teman. Oke, thank you Kak April. Nanti kita dulu ya, Adit saling kamu. Oke Kak, jadi kita bakal masuk ke sesi pembagian pertanyaan nih Kak. Ada nanti kalau Fajar sama Kak April pilih pertanyaannya, nanti kita tanggapin oleh Kak Fajar. Oke, teman-teman bantu
bilang stop ya masa pelajaran pilih. Belum nih, belum. Yang dipilih Pak. Ya. Satu, dua, tiga. Oke. Berarti Pak, baca apa ya? Pertanyaannya ya. Anak SMA sekarang kan sering tuh Kak kerjain sesuatu sesuai mood. Menurut Kakak gimana caranya tetap konsisten kerjain kewajiban walau lagi nggak mood? Siapa tuh? Boleh Kak. Gantian ya. Oke, baik. Gimana ya konsisten supaya kalau misalnya lagi nggak mood nih gitu ya, ada kewajiban kan yang harus kita kerjain, mungkin tugas kelompok ataupun tugas mandiri gitu ya. Sebenarnya, oke, ini kita refleksi bareng-bareng aja ya teman-teman. Saya tidak ingin menggurui karena saya juga seperti itu. Gak apa-apa, harus melakukan di sini. Ya, nggak ada rahasia. Nah, teman-teman, kalau misalkan dari aku sendiri gitu ya, kalau dari aku sendiri itu aku membuat to-do list tugas atau kewajiban apa yang harus dikerjakan gitu, dan beserta dengan deadline-nya. Nah, ketika memang ada suatu waktu di mana pasti kita kayak, aduh males banget, aduh nggak perlu banget untuk ngerjain ini. Nah, teman-teman sebenarnya kalau teman-teman nggak mengerjain juga boleh, tapi lihat dulu deadline-nya. Kapan itu harus kapan itu harus dikumpulkan. Nah, kalau dari aku, pastikan ada teman-teman itu ada kayak apa ya? Rasa suka ketika teman-teman mengerjakan sesuatu ditambah dengan apa. Misalkan kayak teman-teman suka yang mendengarkan musik, bisa teman-teman untuk mendengarkan musiknya terlebih dahulu gitu ya, berapa menit gitu ya, 20 menit atau 30 menitan. Terus setelah itu baru teman-teman mengerjakan tugasnya ketika teman-teman sudah kembali lagi. Tapi gimana kalau misalkan benar-benar kalau kebablasan juga salah ya teman-teman, harus dibatasi. Atau misalkan teman-teman mengerjakan tugasnya sekaligus mendengarkan musik, nah itu kan bisa menambah kebahagiaan teman-teman. Nah tapi kalau untuk konsistennya itu bagaimana? Kembali lagi ke tujuan teman-teman. Teman-teman ini mengerjakan ini pasti ada tujuannya kan, ada outputnya kan. Nah teman-teman harus pahami itu gitu. Ketika teman-teman ingat lagi ke tujuan teman-teman, terus melihat lagi kondisi teman-teman, itu pasti ada hal rasa kayak, aduh takut juga ya, aduh ini juga ya. Jadi dari situlah kalau dari aku, gimana caranya teman-teman itu melihat ketujuan atau output yang akan teman-teman hasilkan atau dapatkan ketika teman-teman mengerjakan sesuatu tersebut, sehingga rasa itu harus benar-benar memang kita ubah gitu. Jadi kalau dari aku kesimpulannya adalah pertama teman-teman bisa melakukan kegiatan yang membuat teman-teman itu kembali lagi, atau yang kedua teman-teman itu fokus atau mengingat kembali tujuan atau output dari hal yang teman-teman kerjakan, seperti itu. Caranya bagaimana sebenarnya kembali lagi ke teman-teman, karena yang tahu kan teman-teman ya. Saya tidak tahu diri teman-teman, tapi teman-teman lah yang tahu tentang diri teman-teman sendiri. Itu bagaimana? Kalau dari aku itu. Oke. Selamat dong, Oke, kalau aku menjawab, ini kayaknya yang nanya perempuan kah? Bagus sekali tulisannya. Oh ini yang nanya dari panitia atau dari peserta yang menulis? Dari peserta tapi tulisannya panitia. Oh, bagus panitia yang nulis. Jadi kalau ini aku gatel banget jujur pengen jawab karena teman-teman sama aku gak turui, aku masih termasuk ke orang yang menunda-nunda atau terjebak dalam prokrastinasi kalau aku tidak salah istilah bagusnya. Nah, kalau aku menanamkan cara pajar tadi itu bukan berarti kan karena perbedaan orang ya, tapi di aku buat kasusnya yang udah sangat amat parah menunda-nundanya, itu di aku gak bakal lanjut karena aku bakal kebablasan. Jadi pas aku ngomong kebablasan tadi bukan tanpa alasan teman-teman, karena aku sendiri merasakan. Apalagi kalau karena tadi sudah dibacakan mungkin CV ya, ada beberapa kegiatan yang aku ikuti sekarang bersamaan. Jadi sekalinya aku menunda akan ada banyak banget kegiatan yang terhambat. Dan kalau misalnya terhambat akan banyak orang yang terugikan karena aku.
Jadi apa yang aku lakukan teman-teman? Yang pertama, aku benar-benar ambil 1 menit, waktu 1 menit. Ini boleh dicatat teman-teman atau dicatat aja dalam otak. Tips aku yang benar-benar manjur sampai sekarang. Aku ambil 1 menit, 1 menit untuk kerjain apa yang pengen aku kerjain. 1 menit aja. Atau kalau nggak, awalnya tuh 5 menit teman-teman, percaya awalnya 5 menit. Awalnya 5 menit itu udah singkat banget, tapi ternyata aku masih belum bisa fokus selama itu. Bahkan udah parah banget kan ya udah fokusnya. Jadi aku ambil 1 menit, aku ambil HP, timer, lalu aku tutup HP-nya dan aku kerjakan apa tugas aku. Even itu balas chat, even itu balas DM, even itu buka jurnal ataupun membaca 1 paragraf aja, aku kerjakan dalam waktu 1 menit. Gitu. Dan kalau misalnya udah tahan 1 menit, lanjut bertahap jadi 3 menit, jangan langsung 5 menit karena jedanya banyak. Udah 3 menit, udah masih berhasil bisa, dan kalau misalnya masih bisa lanjut ke 5 menit, langsung 5 menit aku tetap kerjakan sampai nanti mood itu muncul. Karena menurut aku, kalau kasusnya orang-orang yang suka nungguin mood seperti aku, salah satu cara paling efektif adalah dengan memaksa. Harus dipaksa badannya teman-teman, paksa. Dan kalau misalnya sudah dipaksa, sudah ada dorongan, dan menurut aku, kenapa salah satu alasan kenapa kita nunda-nunda adalah karena kita pikir tugasnya terlalu ribet, tugasnya terlalu susah. Apalagi mungkin sebagian dari kita mikirnya ketika kita membuat tugas harus sempurna, harus perfeksionis. Contoh teman-teman mungkin tugas kelompok, beberapa temannya nggak kerja, dan teman-teman ikut gak kerja karena kenapa? Wah ini mah tugasnya kebanyakan, ntar aja deh nunggu deadline gitu. Itu kan berarti penundaan karena teman-teman ngerasa 1 tugasnya ribet, 2 harus sempurna, 3 terlalu banyak lah yang harus disiapkan. Jadi makanya ditunda-tunda sampai nanti mendekati deadline dan akhirnya teman-teman begadang gitu. Jadi menurut aku kalau udah tahu akarnya di situ, yang pertama paksa dulu diri, paksa badan teman-teman dulu untuk kerjain dalam waktu 1 menit aja, atau 2 menit, atau 5 menit. Kalau lebih dari itu masih mood, lanjutkan. Tapi kalau udah gak mood atau fokusnya udah hilang, ya udah nggak apa-apa. Seenggaknya udah ada progres. Itu yang pertama. Yang kedua, bedah tugas teman-teman supaya jadi kecil. Itu yang aku terapin dalam diri aku jujur. Jadi mungkin aku ini kan ada beberapa tugas yang tadi seperti yang tadi disampaikan oleh moderator, mungkin ada beberapa tugas yang aku di kuliah. Dan cara aku untuk tetap gak stres atau mengelola stres, karena ibaratnya kalau ngeliatnya aduh banyak banget. Nah aku benar-benar bedah jadi kecil-kecil teman-teman. Misal aku disuruh mereview jurnal, karena kuliah kan kita bukan buku paket lagi ataupun AI lagi, ChatGPT lagi, tidak. Kita benar-benar mencari jurnal, betul ya Fajar ya? Betul, apalagi di kampus-kampus ternama, kampus-kampus negeri itu jurnal itu sangat diutamakan. Jadi baca jurnal itu kan mager ya, apalagi ini deh, kita baca buku paket aja mager, apalagi baca jurnal dengan bahasa yang sangat susah. Jadi gimana cara aku untuk tetap dapat membaca itu dengan waktu meskipun aku gawat? Yang pertama aku benar-benar bagi ke dalam langkah-langkah kecil. Pertama, aku buka judul sekolah. Kedua, aku cari judulnya, ketik judulnya. Ketiga, aku pilih 1. Tapi kalau misalnya udah ketiga itu waktu 1 menit itu udah habis, udah, dan aku udah gawat, ya udah aku tinggalin dulu. Sampai nanti aku rasa, misal aku main HP lagi dan aku ngerasa udah berlebihan, aku ulangi lagi pas tadi. Oh tadi udah sampai nyari jurnal. Maka selanjutnya aku akan baca abstraknya. Oh udah dibaca abstraknya, waktunya udah habis, istirahat lagi. Kayak gitu aja teman-teman. Karena kuncinya bukan di seberapa tahan teman-teman, tapi seberapa konsisten teman-teman untuk mengulangi fase itu. Ya, jadi jangan paksa teman-teman, aduh sekitar aku baca buku paket, atau tahan baca berlama-lama, atau tahan gak pakai AI, atau tahan untuk mengerjakan sesuatu dalam durasi yang lama. Bukan di situ teman-teman, karena itu berhubungan dengan endurance atau daya tahan. Kan mungkin teman-teman yang cowok kalau bisa lagi main bola ada endurance ya, ataupun gimana daya tahan kita terhadap olahraga. Nah itu juga sama dibutuhkan ketika teman-teman belajar atau ketika teman-teman mengerjakan tugas. Makanya dari itu yang penting dalam utama itu bukan daya tahan teman-teman, tapi seberapa kuat teman-teman untuk dapat mengulangi fase tersebut. Ini balik lagi ke yang Fajar tadi. Apakah teman-teman tahu tujuan teman-teman ketika mengerjakan tugas tersebut? Emang mau ini ditunda-tunda? Emang mau ini nanti merugikan teman-teman? Jadi itu dipaksa kalau ujungnya itu untuk kebaikan itu nggak apa-apa. Kalau untuk kan ujung-ujungnya itu bakal ada durasi singkat nih ibaratnya. Dan teman-teman boleh beristirahat lagi, tapi ulangi lagi teman-teman sampai tugas itu selesai. Mungkin kalau dari aku untuk menjawab pertanyaan ini seperti itu ya. Kalau misalnya bermanfaat,
dapat diterapkan, tapi kalau tidak apa-apa, itu hanya insight. Terima kasih. Terima kasih Kak Abel, tepuk tangan. Kalau yang pertama kita udah balik ke jawabannya. Apakah itu udah semua yang kedua? Oke. Silakan Kak Abel yang Terakhir. Stop. Saya teruskan saya belajar lagi tempat misal sofa udah rapi lagi di komite terus nggak rapi lagi di lab gitu. Menurut kakak, karakter apa yang paling penting buat kita supaya nggak cuma lolos ke impian, tapi juga bisa bertahan dan berkembang di sana? Oke, mungkin kalau menurut aku ini pertanyaan bagus banget. Siapapun yang bertanya ini terima kasih. Dan kalau karena ini akan dijawab sama Ada mixer mikardit bu. Oke, karakter apa sih yang penting supaya kita bisa bertahan nanti ketika kalian sudah kuliah? Teman-teman, pemikiran kalian tentang menjadi mahasiswa seperti apa? Saya mau tanya dulu. Sudah jadi mahasiswa, saya tinggal sendiri jauh dari orang tua. Saya bebas mau pulang jam berapa aja ke pos. Gak ada macet, tapi pernah sama juga saya bisa keluar malam, pulangnya pagi. Adit, buat sore mana film gua. Hati-hati ya. Jujur ini hati-hati aja. Memang ketika di perkuliahan negeri itu memang lingkungannya sudah berbeda. Teman-teman sudah dewasa, ibaratnya hampir menjadi dewasa. Oke. Aku sempat dapat kutipan itu dari rektor IPB sebelumnya, Pak Farid, mengatakan bahwasannya di perkuliahan itu adalah terminal akhir pembentukan karakter teman-teman. Jadi di perkuliahan itu terminal akhir nih. Kenapa? Karena nanti setelah teman-teman selesai kuliah, teman-teman akan terjun ke masyarakat. Maka di masyarakat itu tidak semudah yang teman-teman bayangkan. Karena di masyarakat kita harus mengikuti adat, norma dan lain segala macam yang dimana karakter kita itu nggak bisa dibentuk dari situ dulu, tapi dari sebelumnya kayak gitu. Nah di perkuliahan nanti lah teman-teman itu kan jadi terminal akhir. Selain karakter-karakter yang sudah didapatkan di SMA, ada karakter lain itu yang paling penting pertama adalah komunikasi. Teman-teman jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk mengatakan tidak. Kerjain tugas gue dong, nanti gue kasih ini. Kalau teman-teman nggak bisa, katakan aja tidak. Ingat itu ya. Atau ada teman-teman nanti teman kelompoknya nggak ikut bantu, tapi dia pengen dapat nilai, terus teman-teman iyain aja. Nah, kata-kata dia tidak, nggak apa-apa, karena ada hak teman-teman di situ. Jadi yang pertama adalah komunikasi. Yang kedua adalah tahu batasan diri. Tahu batasan diri teman-teman. Jangan sampai teman-teman terpengaruh ke hal-hal yang negatif, karena jujur lingkungan perkuliahan nanti itu kalau dibilang bebas, ya sebebas itu. Teman-teman mau contoh, selesai kuliah jam sore misalnya jam 5, nanti ada temannya, nanti teman-teman kelas kalian atau teman-teman jurusan ngomong, badminton yuk jam 9 malam. udah sering nih kayak yang pelajar. Badminton yuk jam 10 malam. Ayo, badminton sampai jam berapa? Jam 12 malam. Pulang di depan jalan, lapar nggak? Lapar? Bisa gacoan yuk. Ayo. Pulangnya jam berapa? Jam 2. Hati-hati teman-teman, itu banyak kayak gitu. Atau misalkan udah kerja kelompok gitu ya, udah malam banget nih, aduh malas banget nih pulang ke kosan. Ya udah kita nongkrong aja di sini karena waktunya 24 jam sampai pagi, misalkan kayak gitu. Dan seperti itu. Jadi harus tahu batasan diri teman-teman, karena
saya juga merasakan di faktor lingkungan itu sebenarnya harus tahu batasan diri teman-teman. Terus juga sama terkait tentang mengenali diri sendiri. Itu juga intinya sih utamanya mengenali diri sendiri ya kalau dari kata aku ya. Karena dari situ teman-teman akan tahu terkait batasan diri teman-teman, akan tahu prinsip apa yang teman-teman pegang, dan juga akan tahu kelebihan dan kekurangan dari diri teman-teman. Seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman itu kayak, oh gue udah lolos di PTN impian gue, jadi ya udah jangan kayak gitu juga ya teman-teman. Jadi kalau dari aku pokoknya karakternya itu adalah diri sendiri ya teman-teman. Karena itu paling penting. Setelah dari itu akan ada anak-anak atau cabang-cabang yang lain, dan itu menurut aku bermanfaat banget untuk teman-teman lakuin atau apa yang benar-benar secara nantinya gitu. Lagi dari faktor lingkungannya seperti itu. Mungkin kalau misalnya boleh April ya. Tapi sebelum itu ada yang bisa ulangi lagi tadi salah satu poin-poin yang disampaikan dalam yang disampaikan sama Kak Fajar. Tadi Fajar nyebut apa yang paling penting dalam pembentukan karakter dari Kak? Pemahaman diri, terus ada juga komunikasi gitu ya, benar. Nah itu benar banget teman-teman, memang sepenting itu. Jadi terkait akademik ya, kalau akademik sih menurut aku teman-teman pasti sudah tahu, sudah paham, karena sejatinya kuliah itu sama seperti SMA kalau urusan akademik, tapi 70 kali lebih keras aja mungkin ya, 70 kali lebih keras aja kali ya, lebih keras ya mungkin ya. Kalian akan diterima tugas dan semuanya serba mandiri, semuanya serba harus. Menurut aku kuliah itu serba cepat ya Kak Fajar ya. Kuliah itu gak menuntut teman-teman untuk belajar lagi. Kuliah menuntut teman-teman untuk langsung bisa, untuk adaptif. Maka dari itu, kalau aku kita kasih tips 4 keterampilan dasar dalam menjadi mahasiswa supaya kita ini nggak cuma lolos doang lolos di impian, tapi karakternya masih kayak anak SD. Enggak. Pertama, aku mungkin langsung jadi seta. Kan ini setra ya, mungkin aku langsung jadi seta. Tadi baru kepikiran nih sama Fajar ngomong. Yang pertama S, yaitu sadar diri. Ini mirip banget sama yang tadi Fajar sampaikan. Pertama sadar diri dulu teman-teman. Kuliah itu mahal. Ini fakta. Kuliah sekarang mahal. Jadi kalau teman-teman nggak sadar diri, kalau teman-teman nggak terbuai dengan apa yang ditawarkan selama kuliah, apalagi mungkin teman-teman ada beberapa nanti di masa depan kuliahnya yang ngekos ataupun beda pulau. Kalau aku kan masih di UNJ ya, aku pulang pergi, nggak di asrama. Aku pulang, rumah aku di situ di Bogor Asri, udah pulang pergi di Bogor Asri, Jakarta setiap hari kayak gitu. Jadi masih dipantau sama orang tua. Tapi buat teman-teman, mungkin beberapa teman-teman dari kita yang ngerasain ngekos, jangan sampai terbuai. Apalagi mungkin teman-teman tahu kok kayak clubbing atau kayak gitu itu tuh ada teman-teman dalam budaya kuliah. Jadi betapa pentingnya bagi kita untuk coba baru ngomong clubbing aja udah ada yang kayak begini. Tidak, teman-teman, itu adalah godaan setan teman-teman, jangan ya. Bagaimana mau sukses teman-teman kalau kita semua nggak sadar diri? Ayo semua ucap astagfirullah. Oke, astagfirullah ya. Jadi yang pertama adalah sadar diri. Oke, yang kedua, yang itu adalah ada 5 huruf yang menggabungkan dalam kata yang mau disebutkan, yaitu apa? Etika. Kenapa? Karena yang membedakan mahasiswa dengan beberapa orang yang tidak kuliah adalah pikirannya. Dalam apa? Dalam bersikap. Gak usah jauh-jauh, karena kita semua berbeda jurusannya. Fajar mempelajari betul bagaimana tentang komunikasi ataupun bagaimana seputar jurusan dia, dan aku mempelajari bagaimana bimbingan dan konseling. Jadi dari program studi kami aja udah berbeda. Apa yang menyamakan kami berdua sebagai seorang mahasiswa adalah etika. Jadi yang paling beda antara anak SMA dengan anak kuliah adalah cara berpikir dalam bersikap atau etika. Banyak banget mahasiswa, nggak ini kok, ada beberapa mahasiswa, bahkan banyak juga mayoritas yang masih tidak menunjukkan etikanya dalam bersikap kepada orang tua ataupun kepada sesama. Dan itu menjadi concern yang harus sama-sama kita pahami.
bahwa menjadi mahasiswa adalah menjadi pribadi yang mengalami peningkatan dalam berpikir dan beretika. Jadi salah satu kunci untuk menumbuhkan karakter supaya nggak lolos unif doang seperti yang disampaikan sama pertanyaan ini adalah etika. Oke? Yang ketiga tadi udah S apa tadi? Sadar diri. Etika. Betul. Yang ketiga ada senta T adalah tanggung jawab. Tanggung jawab teman-teman kepada siapa? Kepada orang. Itu adalah hal yang benar-benar, karena teman-teman jujur kepada aku cukup tinggi menurut aku dalam perspektif aku kepada aku cukup tinggi, karena apalagi teman-teman tahu mungkin aku paham betul aritmatik adalah anak yang baru literasi, tahu dengan situasi terkini di berita bahwa sekarang UKT naik parah-parahan. Tapi itu bukan sebuah hal yang seharusnya kita khawatirkan kalau misalnya ada jalan yang pasti, ada jalan yang benar. Jadi aku paham betul bagaimana ayah aku sangat berdedikasi dalam kuliahkan aku, bagaimana orang tua aku sangat bangga ketika aku dinyatakan lolos SNBT, lolos UTBK yang sangat susah, mungkin yang kalau teman-teman buka TikTok itu kayak makeup remover ibaratnya habis ujian. Aku lulus di SNBT dan itu momen yang paling membanggakan sepanjang 2025 teman-teman. Dan orang tua aku tuh yang paling bangga. Orang tua aku posting kemana-mana, ada tanggung jawab yang aku emban sebagai mahasiswa. Kepada siapa yang utama? Kepada orang tua. Coba bayangkan teman-teman, kalau misalnya UKT yang kan kuliah itu gak cuma UKT, ada biaya hidup, apalagi aku pulang pergi, ada biaya transportasi, mungkin kalau ngajar biaya asrama segala macam, ada biaya tambahan selain UKT, dan itu dibebankan kepada orang tua aku, karena aku masih belum memiliki kapasitas untuk bekerja. Aku berjanji akan dibalaskan suatu saat nanti, tapi untuk saat ini yang bisa aku balas ke mereka adalah dengan aku tanggung jawab dengan amanah ini sebagai seorang mahasiswa yang baik. Gak usah jadi yang sempurna, gak usah jadi yang cum laude, tapi cukup jadi mahasiswa yang baik dan beretika. Jadi ingat teman-teman, jangan kebuai sama pergaulan. Ingat orang tua benar-benar yang ngolahin teman-teman, berharap supaya teman-teman dapat berkembang secara moral, secara otak, supaya teman-teman dapat berkembang tidak hanya dalam karir atau tidak hanya dapat kerja yang bagus, enggak, tapi supaya cara berpikirnya juga berkembang. Ada tanggung jawab yang kita ambil, jadi tanamkan dalam diri kita. Oke, yang ketiga tadi apa? Bertanggung jawab. Nah, terakhir merangkum tips dari aku untuk menumbuhkan karakter. Oke, April kan mungkin. Kita sedikit. A itu adalah adaptif dan aktif. Itu benar-benar pertama adaptif, kedua aktif. Ini bakal nyambung, mungkin teman-teman akan ada yang nanya terkait pemilihan kuliah atau jurusan segala macam, tapi tips dari aku yang ini untuk menutup ya, adaptif dan aktif adalah salah satu kunci. Bukan Jawa adalah kunci, tapi adaptif dan aktif adalah kunci ya. Gimana mau sukses adaptif dan aktif? Adaptif itu diambil dari kata apa? Contohnya ada yang tahu adaptif itu apa? Adaptasi, benar, adaptasi, iya. Jadi sebagai mahasiswa kita benar-benar harus beradaptasi teman-teman dalam semua lingkup. Dari mulai teman-teman kita yang mungkin pergaulannya sudah sangat bebas, kita harus beradaptasi dengan alur mereka. Beradaptasi bukan berarti mengikuti, ya. Oke, beradaptasi bukan berarti mengikuti. Oke, catat ya. Dan juga beradaptasi dalam apa saja? Beradaptasi dalam kecepatan belajar, beradaptasi dalam beretika, beradaptasi dalam alur ketika kita berkegiatan atau berorganisasi dalam kampus. Apalagi kampus ini sebagai mahasiswa itu sudah bisa terafiliasi oleh politik. Jujur, beda dengan sekolah. Jadi benar-benar banyak banget tanggung jawab yang kita emban, dan itu menuntut kita untuk adaptif. Dan kalau misalnya berkaca lagi, kalau adaptif yang aku maksudkan ini dalam pilihan karir, teman-teman. Misal, kan aku kalau misalnya jurusan aku kan BK ya teman-teman. Dan pasti ekspansi dari jurusan aku ini akan menjadi seorang guru BK, dan aku gak apa-apa, aku pengen jadi guru BK teman-teman. Bayangin teman-teman punya guru BK seperti aku, mungkin aku ya amin teman-teman, doain aku ya jadi guru BK, amin. Aku benar-benar mau jadi guru BK teman-teman. Aku jadi seorang konselor. Kayak tadi wajar bisa keluar dari permasalahannya karena apa teman-teman? Karena melakukan konseling pada guru BK. Bayangkan teman-teman, aku nanti di masa depan bisa membantu anak-anak untuk keluar dari masalahnya, dan anak-anak itu bisa memaksimalkan potensinya seperti pelajar. Bahkan akan menjadi kebanggaan
ingin menjadi guru BK, tapi aku adaptif. Di situasi sekarang, di negara sekarang, kita semua tahu bahwa gaji guru kecil, betul kan? Ini kita buka-bukaan sebagai seorang mahasiswa pendidikan. Apakah aku takut dengan resiko itu? Takut, betul. Tapi apa yang bisa aku persiapkan? Aku mencari skill lain. Itu yang aku maksud dengan adaptasi. Adaptif, sorry. Itu yang aku maksud dengan adaptif. Jadi jangan berputar dengan akademis saja. Aku makanya tadi dalam CV mungkin ada beberapa kegiatan yang aku ikuti. Aku belajar riset, aku aktif dalam kegiatan inklusivitas atau disabilitas, aku ikut perlombaan. Itu tuh bentuk adaptasi aku supaya aku kalau misalnya amit-amit gitu ya, guru BK menjadi seorang guru tidak mensejahterakan secara ekonomi, masih ada skill lain. Yang penting aku menjalani apa yang aku sukai. Dan mungkin rezeki kan Allah sudah ngatur, tinggal aku berusaha. Itu yang aku maksud dengan adaptasi. Dan aktif ya udah teman-teman pahami, yaitu aktif ketika kuliah, aktif ketika berbicara, aktif ketika berkegiatan, itu merupakan salah satu. Oke, terakhir bisa kita ulang sama-sama SETA itu apa? S, sadar diri. S, etika. T, tanggung jawab. Dan A, adaptif. Dan aktif kenumpalan. Mungkin kita akan masuk ke sesi yang lebih seru ya saya. Daripada seru banget ya. Karena kita bakal berbicara langsung sama audiens. Jadi kalau dari tadi pertanyaannya diambil dari apa yang itu? Ini langsung pertanyaan dari audiens ini kan. Nah, baik teman-teman semua, jadi ini saat ini kita bakal buka sesi tanya jawab yang mengenai materi yang tadi udah disampaikan sama Kak Fajar tentang unit mungkin, karakter siswa, dan lain-lain. Boleh ditanyain ya teman-teman. Silakan kalau yang mau bertanya bisa angkat tangan sama menangkap dirinya. Ya, ada yang bertanya? Kelas 11. Jadi ada nggak yang mau bertanya? Maaf ini. Ayo. Jangan semangat banget. Very aktif. Oke, boleh. Perkenalkan nama saya Kamila Galanina dari kelas 11 B1. Masih bertanya Kak, kan saya udah lama di kuliah. Nah, menurut Kakak punya kenalan atau kayak relasi di sekolah kita itu penting atau enggak di kehidupan perkuliahan ini? Makasih. Mau ditanggung dulu nggak? Oke, baik, aku izin jawab. Karena ya? Oh, karena ya? Oke, baik, karena ya. Jadi, pertanyaan, seberapa penting sih relasi dengan kakak-kakak? Jujur, itu penting banget, teman-teman. Selain sebenarnya nggak cuma kakak-kakak doang sih ya, dengan sama seangkatan yang dilakukan di luar univ kita pun, itu juga sebenarnya penting banget, teman-teman. Jadi, ada beberapa hal yang memang kayak misalkan ini APK sendiri kan kalau di PB itu kita 1 tahun pertama itu kita tidak langsung masuk program studi atau jurusan ya teman-teman, tapi kita ada penyetaraan selama 1 tahun terlebih dahulu. Nah, justru menurut aku itu sangat penting karena kita bisa bertanya kepada mereka terkait kalau misalkan udah di jurusan itu ngapain aja sih, fokusnya gimana sih, tugas-tugasnya nambah lebih bikin gila atau gimana. Jadi emang itu penting banget teman-teman. Ataupun relasi dengan teman seangkatan yang di luar program studi kita, di luar fakultas kita, di luar univ bahkan itu juga penting teman-teman. Kayak gitu. Atau bahkan teman-teman kalau bisa berrelasi
dengan dosen nantinya. Karena ada beberapa unit yang kayak kita itu bisa diajak penelitian sama dosen, bahkan nama kita masuk ke dalam sebuah artikel jurnal yang nantinya kita bisa bebas skripsi, bebas tugas akhir. Jadi kita ya udah nggak mengerjakan penelitian bareng sama dosen, dibimbing sama dosen, tinggal ikut arahan dosen, ya Pak. Terus artikelnya udah dimuat di sebuah jurnal dan itu nanti teman bisa bebas skripsi. Jadi teman nggak usah pusing-pusing lagi tentang skripsi, jadi tinggal sudah. Nah itu juga bagus banget. Jadi menurut kamu relasi itu sangat penting, tapi tetap kembali lagi ingat orang yang akan kita jadikan relasi. Apakah dia lingkungannya bagaimana? Jangan sampai kayak dia cutting saya, jadi dia nggak kelas saya waktu di SMA, terus ketika itu teman-teman kayak diajak malam ini juga jangan, ya hati-hati juga ya teman-teman, carinya yang mengarahkan pada yang positif, jangan kayak negatif seperti itu kalau dari aku. Terima kasih banget aja, karena ya tadi ya kamu benar dari Fania Winala. Oke. Kalau dari aku, relasi itu penting atau tidak? Coba, teman-teman mikirnya penting atau enggak? Betul, penting banget. Kalau misalnya nggak relasi dengan cutting, mungkin aku akan beri contoh. Ini contoh nyata kenapa ini penting, teman-teman. Jadi, kan aku ikut organisasi riset yang di kampus. Dan waktu itu, aku nggak sengaja, aku cuma ngobrol aja sama cutting ini. Aku cuma kayak ngobrol, kakak namanya siapa, terus kakak sekarang kabarnya atau sedang semester berapa. Intinya membangun komunikasi aja, atau ibaratnya ramah dengan cutting ini. Tapi tanpa disangka-sangka, tiba-tiba aku diajakin program ikutan masuk ke dalam tim program penelitian cutting ini, dan aku lolos untuk menjadi program pendanaan untuk salah satu penelitian yang didanai oleh kampus. Jadi ini salah satu bukti kalau ternyata dari komunikasi aja itu kita bisa menjalin lebih banyak pengalaman buat teman-teman. Kalau cutting, kenapa kita penting nih untuk membangun relasi sama cutting? Sebetulnya relasi itu penting sama semuanya. Dicatat semuanya, tapi benar kata Fajar, harus pilih-pilih. Berteman sama semuanya boleh, tapi selektif untuk memilih teman itu lebih penting. Kenapa kita penting untuk membangun relasi dengan cutting? Karena mungkin yang pertama, cutting memiliki pengalaman yang lebih dulu dari kita. Jadi kalau kita pengen ekspor lebih jauh, lebih cepat, itu bisa melalui cutting, gitu. Mungkin itu yang difokuskan kenapa banyak banget mahasiswa yang gencar banget buat nyari relasi dengan cutting. Karena itu mencari informasi lebih cepat, itu yang akan kita dapatkan, Naya. Jadi kalau misalnya Naya nanti di kuliah ingin mendapatkan informasi lebih cepat, menjadi mahasiswa aktif, jalinlah relasi dengan cutting. Pilih-pilih, jangan sampai diajakin malah partner kaderisasi ataupun jadi tahu kaderisasi nggak teman-teman? Kaderisasi itu kayak diajakin masuk organisasi terus, gitu kan? Maksudnya ini kita buka-bukaan aja, gak semua pilihlah suatu kegiatan yang dicocokkan dengan teman-teman, tujuan teman-teman, ya. Jangan sampai nanti cuttingnya malah bermaksud jahat. Jadi kita harus pilih-pilih, meskipun kita butuh bantuan cuttingnya, ingin menjalin relasi dengan cuttingnya. Tapi kalau misalnya bisa aja cutting ini bermaksud jahat, ini maba bolos nih, maba belum tahu apa-apa tentang kampus, seret aja ke kegiatan kita, mungkin itu kan gak baik juga ya Naya. Jadi penting banget buat Naya untuk pilih-pilih. Tapi kalau ditanya penting atau tidak, jawabannya penting. Kita Naya terjawab. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Agus sama Kak April. Kemudian langsung kita cari pertanyaan kedua mungkin ya. Oke, Bang. Tapi dibuka Bu. Nama kelas Rumi mana sih? Kenalkan nama saya, sebelumnya nama saya Manusia Indonesia. Maka bisa panggil saya Indonesia dari kelas sudah D1. Mungkin pertanyaan saya tuh saat ini kan saya kelas 11 ya. Mungkin saya bimbang, saya sebagai siswa yang nilainya tuh biasa-biasa aja, yang nggak terlalu wah banget. Saya tuh bimbang untuk kedepannya, untuk SNBMK atau UTBK, saya bingung nih sebagai siswa yang nilainya pas-pasan, yang biasa-biasa aja.
apakah saya perlu tingkatin lagi nilai rapor saya, ataupun mulai detik ini saya harus fokus ke ngincer UTBK? Itu sih. Tepuk tangan buat pertanyaan bagus, please. Ini dia pertanyaan yang aku tunggu-tunggu jejar. Tadi namanya siapa? Yasha ya? Yasha. Oke, Yasha. Ini pertanyaan yang bagus banget dan jujur aku tunggu-tunggu, teman-teman. Karena ini berkenaan dengan bagaimana mulai langkah. Jadi tolong yang nonton kayak disimak. Apakah penting sebagai seorang kelas 11 mana yang lebih dulu? Nyicil UTBK atau naikin nilai rapor? Nah, kayak gitu mungkin sekarang. Karena itu menentukan kalian nanti akhirnya gimana. Oke, sebelum menjawab itu, aku mungkin sekarang jawabnya adalah tingkat belajar. Jawaban dari aku adalah belajar dulu dan seimbangkan dulu. Nah, kenapa? Kilas balik dulu teman-teman. Aku lulus di SNBT tadinya. Kalau misalnya aku kan ada SNBP dengan SNBT ya. SNBP berbasis rapor, SNBT berbasis tes. Nah, di SNBP harusnya aku kalau dalam keinginan aku beralma mater seperti Fajar. Aku ingin masuk IPB. Bahkan dulu tuh teman-teman aku, bahkan guru BK sekalipun itu sampai manggil aku tuh ini sampai langsung IPB gitu ibaratnya. Nah, karena dasar itu, karena aku ibaratnya egonya sudah, wah aku banyak banget yang puji aku bakal langsung lolos sertifikat aku juga banyak ibaratnya dan kuat-kuat juga, dan aku gak mempersiapkan mempersiapkan untuk UTBK. Aku jadi terbuai. Jadi selama kelas 12 aku benar-benar kepikiran pertanyaan kayak ini. Aku sibuk dengan dunia aku masih sibuk berorganisasi, aku masih sibuk ikut kegiatan. Aku pikirin sama sekali karir aku ke depannya bagaimana ya sih. Karena aku mikirnya aku bakal lolos SNBP. Beda, karena ibaratnya jadi nilai teman-teman yang mungkin nilainya tinggi sekarang jangan ngerasa aman. Karena bisa aja itu menjadi awal dari semuanya. Kayak yang aku rasakan. Jangan sampai itu membuat teman-teman terbuai. Coba yang saya bisa menyadari dari sekarang, langkah apa yang harus diambil? Jawabannya adalah kalau misalnya aku bisa balik kelas 11, aku bakal belajar UTBK. Ini jawaban dari aku, karena aku kan lulus SNBT nih. Kalau Fajar mungkin nanti akan menjawab dari perspektif rapor. Tapi kalau aku sebagai pejuang UTBK, teman-teman aku mention sedikit, aku belajar UTBK 1 bulan. Aku gak les GO, aku gak les bintan, aku gak les meski, aku gak ikut apapun. Ibaratnya aku hanya bermodalkan salah satu bimbel online yang itu tuh aku dapat gratisan karena aku berlangganan dan jaga janji. Jadi akunnya aku yang pakai, dia dari drilling soal di YouTube ataupun di Twitter. Itu aku belajar 1 bulan dan itu benar-benar gila. Bayangin habis ditolak, habis hancur sudah ego aku, diri aku hancur ibaratnya. Kayak April si IPP benar-benar hancur detik itu juga, dan aku butuh 1 bulan aja. Pilihan aku tuh cuma buat teman-teman, apalagi aku PNS yang gajinya kecil, nyaman aja. Jadi pilihan aku itu saat itu teman-teman hanya 1, UTBK atau GRBR. Karena aku gak punya uang buat mandiri. UKT-nya bakal mahal banget. Keuntungan kalau lulus SNBT adalah bebas uang pangkal. Uang pangkal tuh ibaratnya aku sama IP. Iuran pembangunan institusi. Tinggi teman-teman. Bener-bener bikin aku bergetar tahu ternyata impinya tuh semahal itu. Bahkan biaya buat daftarnya aja aku gak ada loh teman-teman. Kayak bisa 50 900.000. Ujian mandiri IPB ada yang 500.000. Banyak banget kayak dari daftar segitu aja aku gak bisa, gak punya. Jadi bener-bener sekarang aku waktu itu yang cuma 2. Nah, dari selama belajar yang satu yang aku gak sekali, kenapa aku gak mulai dari awal? Jadi untuk banget Yesha untuk mulai dari awal. Meski mungkin Yesha bakal les, nggak apa-apa, tenang. Aku yang sama-sama nggak les tapi bisa lulus asalkan kita konsisten. Tapi benar-benar kalau misalnya karena itu saat itu aku sudah tahu tujuan aku itu ingin lulus SNBT, aku gila-gilaan teman-teman. Aku dalam 3 hari bisa nge-drilling 3.000 soal. Bener teman-teman. Aku dalam 1 hari jedanya itu cuma sholat. Waktu itu puasa ya. Jadi jeda aku tuh cuma sholat, jadi aku belajar jam 10 pagi sampai 3-4 pagi. Aku belajar. Dan itu kan gila ya teman-teman. Aku stres teman-teman. Dan aku gak mau. Dan sepanjang itu sambil aku melakukan, aku sambil kenapa gak mulai dari kelas, kenapa gak mulai dari awal, kenapa gak kepikiran kalau ternyata bakal sesusah ini. Gitu teman-teman. Jadi aku banget teman-teman yang mungkin
masih bingung apa yang harus dilakukan, seimbangkan dengan belajar UTBK. Serius. Gak usah, gak apa-apa gak les, gak apa-apa. Mungkin teman-teman lain itu kalau lihat kanan kiri itu tuh wah, dia mah diprovide sama orang tuanya, dia mah didukung sama orang tuanya, ataupun dia mah les pasti bisa. Bukan apa? Mana seperti itu yang apa ya, yang menjadi cikal bakal teman-teman lebih satu langkah lebih mundur dari yang lain. Jadi jangan sampai mindset seperti itu menghancurkan teman-teman. Itu semuanya setara dalam belajar. Keinginannya apa? Sumpah. Jadi kalau misalnya teman-teman kelas 11 sekarang mau nyicil UTBK sejam sehari gak apa-apa asal konsisten. Balik lagi, bukan durasi. Aku gak minta teman-teman buat kayak aku, gak bakal mau juga kan. Dalam 3 hari 3.000 soal, dalam 3 hari 10.000 soal. Ibaratnya itu benar-benar gila. Aku gak minta itu teman-teman. Atau belajar dari jam 10 pagi ke jam 4 pagi, itu benar-benar aku gak minta itu. Tapi tolong mulai belajar dari sekarang. Apa ya? Kan kita 24 jam ya, 24 jam, 8 jam untuk istirahat, untuk sekolah juga beberapa jam, luangkan 30 menit cukup, 15 menit cukup. Seenggaknya terus berkelanjutan. Tapi kalau misalnya nanti kalau misalnya mau tips ningkatin nilai rapot itu nanti kepajar ya, tapi karena SNBT ya, tidak lolos di SNBP, karena aku mungkin ambil MPK merah kali ya, jadi SNBP ikut merah. Semoga anak MPK di sini juga merah juga. Gak? Amin. Sumpah, tapi aku mikir ke situ kayak apakah gara-gara amin aku merah ya jadi SNBP merah juga. Benar sesakit itu jangan sampai. Dan semoga nanti teman-teman di sini kalau sudah melakukan itu sama yang terpenting ya saya sudah tahu mau masuk kampus apa dan jurusan apa. Kita ambil sama-sama. Semoga ya 2027 masuk akuntansi UI. Amin. Semua sampai prosesnya sampai ya menjadi mahasiswa UI. Amin. Jadi apa ya mulai dari sekarang belajar, gak usah minder dari kanan kiri, lebih pentingnya UTBK karena sekali lagi kalau dari perspektif aku SNBP itu hoki-hokian. Kalau hoki-hokian tergantung dengan strategi. Kalau dari awal udah ngerasa nilainya gak mungkin mencukupi mungkin di SNBP, ya udah gak usah berkecil hati, masa dia SNBP tergantung seberapa mau ya siapa mau masuk akuntansi UI teman-teman, itu yang paling penting ya. Jadi sekarang kenali jurusan apa yang pengen kalian perjuangin, kampus apa yang pengen kalian masukin, alma mater apa yang pengen kalian pakai tahun depan, dan perjuangin itu dari sekarang, jangan terbuai, itu yang bisa diakui. Oke, kalau ditanya? Oke, sebenarnya mirip yang kalau dengan April gitu. Kalau awal alhamdulillah lolusnya dari SNBP. Nah kalau dari awal sendiri mau masuk kelas 11 itu boleh untuk isi UTBK. Karena aku juga dulu isi UTBK. Aku juga dari UTBK. Aku tuh kayak aku dari SNBP pasti kayak udah gak mau. Aku tetap beli buku UTBK-nya. Gitu, aku tetap beli buku UTBK-nya. Dan alhamdulillah Tuhan memberikan kayak SNBP dan setelah itu punya aku jual ke teman aku yang memang dia mau ikut UTBK gitu dengan harga di bawah yang aku beli gitu. Jadi kalau menurut aku untuk sekarang boleh untuk tingkatin nilainya dulu gitu ya sambil nyambi belajar UTBK. Karena menurut aku ya gak ada yang salah kita untuk belajar UTBK, tetap memakai tetap pastinya tenang aja gitu. Belajar tentang ilmu gak ada yang gak berguna kalau menurut aku, pasti berguna gitu. Jadi kalau menurut aku boleh untuk karena udah langsung mau UAS ya teman-teman, boleh tingkatin tuh fokus dulu sama UAS ini untuk tingkatin di rapot dari semester sekarang. Itu udah kelas 12 di semester 1. Nah mulai tuh itu diseimbangin antara tingkatin nilai rapot sama nyambi belajar UTBK-nya. Tetap aja nggak mesti yang langsung beli buku banget, tetap aja gitu teman-teman. Sampai nanti misalkan teman-teman juga yang kayak aku udah bisa SNBP, gitu. Persiapin aja teman-teman. Kita nggak tahu nanti kedepannya itu bagaimana, gitu ya teman-teman. Jadi kalau dari aku, dan untuk sekarang untuk teman-teman kelas 11 ini fokus dulu sama UASnya nih. Terus nanti pas sudah kelas 12 baru seimbangin antara belajar rapot sama belajar UTBK. Itu sih. Semoga teman-teman semua
prosesnya dilancarkan dan bisa masuk ke bagian spasi gitu. Ya. Terima kasih Kak April dan Kak Fadila atas atas jawabannya. Oke, yang pertanyaan itu lagi ya, sebentar lagi. Ya, ya. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Siapa nih Kak? Ulang. Sampai bisa soal yang MC Bang Adit kan katanya udah itu ya Silakan, nama saya Hari Putri dari kelas 11C dari kelas 11C. udah terakhir SNBT sih itu juga sendiri. saya mau menanyakan tentang universitas Unpad. Menurut kakak lebih baik memilih jurusan impian di universitas yang tidak favorit atau jurusan yang kurang diminati di universitas yang ternama. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih banyak ya. Tadi siapa namanya? Bapak Hari. Mata Hari. Mata dulu deh. Tadi lebih baik memilih jurusan yang tidak impian di universitas yang kurang favorit atau jurusan yang kurang diminati di universitas ternama. Ya, terima kasih ya. Boleh tepuk tangan dulu buat Matahari. Karena ini pertanyaan yang aku nantikan juga, jujur aku nantikan banget. Mungkin aku sekarang sebelum menjawab aku mau spill ya. Nanti kalian simpulkan aja dari jawaban aku. Pilihan SNBT aku itu yang pertama, aku memilih jurusan impian dengan kan aku SNBT itu ada 4 pilihan teman-teman. Aku pilihan pertamanya aku ngambil jurusan impian di kampus impian. Pilihan keduanya aku ngambil jurusan impian aku, pokoknya jurusan impian. Pilihan ketiga aku ambil minat impian. Dari ketiga itu yang disimpulkan aku utamain jurusan. Iya, betul. Karena kalau misalnya aku jujur teman-teman, ini adalah dilema yang sangat panjang dan akan menjadi call yang aku ceritakan mungkin ke banyak orang. Dan teman-teman salah satunya yang akan mendengarkan. Jadi teman-teman, awalnya aku proses pencarian minat aku itu ternyata pas aku dislating, aku benar-benar gak tahu ini arahnya kemana. Aku gak tahu, aku membiarkan orang-orang berpendapat aku cocoknya kemana. Coba teman-teman kalau misalnya ngeliat aku cocok kemana selain BK pikirannya. Ekonomi pembangunan, kimia, kedokteran, oke. Ilmu komunikasi, psikologi, banyak banget kan. Setelah itu, selama di semakin 3 tahun belakang, aku membiarkan orang-orang, oh aku cocoknya ke sini, oh aku cocoknya ke sini. Aku biarkan orang-orang berpendapat tentang aku. Banyak banget orang yang nyaranin aku ambil hukum aja Pril, ambil bisnis aja Pril, kamu kalau kayak gini HI aja HI karena kamu bisa ngomong gitu, karena kamu suka debat, ambil hukum aja langsung kayak gitu. Aku iyain aja karena aku nggak tahu minat aku apa di situ. Dan selama aku salah satu hal yang bikin aku gagal mungkin Allah Tuhan menyelamatkan aku
dari menjalani suatu program studi yang tidak sesuai minat aku. Jadi jadi aku iklan ice breaking bentar, mungkin ice breaking bentar, ice breaking ya. Makasih jadi pas aku di program studi itu aku ngambil jurusan yang menurut di kampus impian doang, karena aku benar-benar waktu itu pas SNBP aku pengen banget masuk IPB teman-teman, pengen banget karena itu kampus pertama yang aku datangi dan itu benar-benar menjadi kesan pertama yang benar-benar kuat banget di aku. Mungkin sampai sekarang masih belajar ikhlaskan, tapi perlahan-lahan sembuh karena aku menjalani rangkaian kegiatan dari apa yang aku inginkan dari BK. Nah terus pas aku ditolak itu aku benar-benar hilang arah. Aku nggak tahu teman-teman mau kayak gimana. Bayangin aja teman-teman, karena bahkan di UTBK itu 4 pilihan sebelumnya aku isi dengan IPP semua. Aku ambil semua. Padahal aku IPS ya, aku manajemen sumber daya lahan. Aku ngambil waktu itu smart agriculture. Aku ngambil SKPM jurusan Kawajan. Aku ngambil pokoknya benar-benar lintas yang penting passing grade-nya kecil. Yang penting aku skornya kecil dan aku bisa masuk. Itu saking aku pengennya ke kampus impian, saking aku pengennya untuk berjaket alma ini sampai tuh ibarat tuh titik baliknya aku bertemu seseorang, aku bertemu salah satu teman kakak aku dan dia ternyata adalah seorang BK di SMKN 2. Ternyata dia benar-benar kayak pas aku tunjukin pilihan 4 aku, dia juga ngejudge aku teman-teman. Dia langsung kayak, kamu kenapa? Kamu hilang arah ya? Kamu lagi bingung kamu mau kemana? Sampai-sampai kamu 4 pilihan di kampus yang sama. Kamu tahu nggak, kuliah nggak cuma menjalani aja. Kuliah nggak cuma daftar aja. Kuliah nggak cuma nanti aku keterima, lolos, JJ, dan udah wisuda. Nggak kayak gitu. Aku tuh beneran kayak gitu ya. Tapi nggak kayak gitu teman-teman. Sangat susah. Aku harus menjalaninya. Dan dari situ, dari aku didengerin, aku mulai kerucutin, selama ini aku suka kegiatan yang berhubungan dengan anak. Kalau teman-teman nanti follow aja IG aku, mungkin kita sama-sama mutualan, tapi aku jarang aktif di sana. Kalau teman-teman soroti dari apa yang aku sebarkan di media sosial aku sangat concern terhadap anak. Itu. Yang kedua, aku menyukai komunikasi. Yang ketiga, aku lahir dalam background pendidikan karena ibu ayahku seorang guru dan aku sangat menyukai isu terkait mental. Dan ketika aku kerucuti, semuanya terhubung ke dalam bimbingan dan konseling. Dan itu menjadi pilihan jurusan aku. Dan mungkin teman-teman kalau sore ibaratnya bakal 1000 kali milih Jo sebagai suaminya. Kalau aku bisa ngulang waktu lagi 1000 kali, aku bakal milih BK sebagai program studi. Karena menjalani jurusan impian teman-teman itu rasanya tuh bakal jauh lebih plong. Ibaratnya gini, kalian bisa ada 2 pola teman-teman, dan pola sebelah itu lebih populer, tapi pola sebelah itu semua orang tuh jago dan teman-teman akan menjadi yang paling belakang. Kenapa nggak ambil satu pola di mana teman-teman menjadi yang paling unggul gitu. Jadi penting banget untuk memperjuangkan jurusan. Kalau boleh tahu mau ambil jurusan atau di kampus biar kita ambilkan di mana? Di BB. Komunikasi di BB berarti komunikasi digital dan media atau komunikasi pengembangan masyarakat. Ya. Gitu, yaudah sama-sama kita aminkan. Semoga Matahari dapat mengemban program studi komunikasi sesuai dengan impiannya. Amin. Dan juga bonusnya mungkin semoga Allah meridhoi Matahari kuliah di kampus impiannya. Amin. Jadi Matahari harus ada di masa merelakan karena insya Allah sudah kita aminkan. Jadi tanggung jawab ya dengan impiannya ya kejar. Karena komunikasi kan program studi yang sangat ketat. Aku yakin bukan Matahari doang yang pengen ilkom, tapi mungkin ada program studi yang ketat itu tanggung jawabnya 7 kali lipat, belajarnya 7 kali lipat, bisa tembus masa belajar yang keras ya gitu. Jadi takutnya aku makin habis, pokoknya intinya jurusan lebih dari apapun. Jurusan itu akan mempertimbangkan minat karir. Kampus itu sama aja, kampus itu cuma tempat yang ada sarana pendidikan, isinya apa? Isinya lab, isinya
membedakan antara kampus aku dengan kampus Fajar, IPB dan UNJ adalah sarana ataupun lingkungannya, bagaimana IPB benar-benar memposter mahasiswanya untuk mengikuti perkembangan zaman, dan itu lebih unggul dari UNJ. Aku akui karena memang data seperti itu. Tapi apakah perbedaan UNIF membuat aku dan Fajar tidak setara? Tidak. Kita berada dalam bangku yang sama, ya kan? Perbedaan alma mater kampus, ranking universitas, UNJ bukan top 10 teman-teman. Aku bangga berani bilang UNJ bukan top 10, tapi aku bisa hadir di sini. Berarti apa? Berarti kampus tidak menjadikan aku siapa-siapa, karena aku yang menjadikan kampusku siapa-siapa. Seperti itu. Oke, lumayan agak panjang ya untuk dari April. Tapi kalau dari April ini sama sih sebenarnya jawabannya. Lebih penting jurusan aja, karena jurusan yang benar-benar menuju jati diri teman-teman, minatnya kemana. Dan juga kalau boleh cerita, jawabannya yang sebut nama aja. Jadi salah satu dari itu Damar, kalian tahu sekarang ada di jalan saya dalam arti dulu. Nah, dia itu lolos SNMP di Untika, jurusan ilmu komunikasi. Mungkin teman-teman berpikir kayak itu Untika gitu, Kerawang kan ada univ yang lain. Tapi Damar tuh selalu ngomong kayak gitu. Buat apa sih nyari kemenangan tapi gue gak bisa berkembang di situ. Nah dari situ dia selalu memotivasi teman-teman yang lain ya. Utamanya jurusan aja yang nanti cari di mana tempat kalian bisa berkembang, kalian bisa lebih tinggi, gitu ya. Dan universitas itu nggak pernah kenal banget, karena sebenarnya kalian ini akan berjuang di situ. Daripada kalian pilih universitas atau PTN yang ternama, tapi kalian nggak bisa berkembang, kalian itu nanti ujungnya mau kalian nggak dapat apa-apa, gitu. Jadi lebih baik kalau kalian di jurusan impian kalian bisa berkembang, kalian bisa mengeluarkan minat kalian di situ. Tapi universitasnya yang nggak terlalu top banget itu nggak apa-apa. Karena sejatinya ya teman-teman yang akan membuat ya dan mungkin saja teman-teman yang akan membuat universitas itu menjadi top. Itu sih dari aku. Dan belum ya sudah April. Kalau April bercerita tadi. Sebenarnya jurusan ini juga mau bisa sekian. Mungkin kalau April kayak ada kamu pengalaman karena dia maksudnya kalau dia pengennya IPB. Tapi kalau aku pengen jurusan yang ada di IPB di satu fakultas yang sama sebelahnya, hanya beda jurusan saja. Dan aku satu kelas dengan orang-orang jurusan ini selama tahun ini. Ya, ada ceritanya, jadi ya memang tidak. Namun kita deh, jangan kita ya. Ya, amanahnya adalah tipsnya gini teman-teman yang mungkin teman-teman eligible atau BP, tolong teman-teman komunikasikan dengan teman yang lain. Jangan egois. Misalkan saya mau ngambil jurusan ini, terus ternyata sama, saya mau ngambil jurusan A, saya sama ambil jurusannya aku udah ikut saya sama. Terus ternyata April dikasih kesempatan, udah ambil saya nah, saya udah ngambil jurusan lain nih. Terus ternyata saya udah finalisasi, April ngomong saya kan ngambil jurusan ini ya. Jadi ya mengalah, karena pada saat itu ya saya tidak mau KPK dulu aja gitu kan. Jadi tolong komunikasikan dengan temannya gitu. Kalau misalkan ada yang jangan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang jurusan yang ngambil yang sama, tolong komunikasikan. Keterangannya gimana? Dan itu komunikasi ya, jangan sampai enggak kayak gitu. Jadi intinya ambil jurusan yang kalian minati, yang bisa kalian membuat itu berkembang lebih top, lebih pro lagi. Walaupun kita nggak yang top banget, gak masalah. Gitu. Siapa tahu teman-teman yang membuat universitas itu menjadi top, gitu sih. Pemikirannya itu aja. Akhirnya teman-teman, terus diibadah. Terima kasih Pak Fajar atas jawabannya. Berarti lebih penting jurusan ini kayak dibanding universitasnya. Oke. Tapi jangan sedih dulu nih, karena kita harus bersemangat sama akan dibagi ini. Itu buat
Sekarang gitu deh Kak. Ya. Adit ya tadi ya. Adit ini ya. Bisa. Akan pakainya Lakers. Tiga. Betul Lakers. Lakers berapa ya? Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Terima kasih juga kepada Kak Fajar dan Kak April untuk waktu dan semua teman-teman dari akademinya. Sehingga motivasi yang disampaikan oleh kakak-kakak pada acara ini sangat menginspirasi bagi kita semua. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah aktif bertanya dan juga mengikuti acara saya pada hari ini dari awal sampai akhir dengan kondusif. Lagi terima kasih banyak kepada April atas waktunya untuk memberikan inspirasi kepada kita semua. Dengan demikian, saya Nadine Tulus Karno, Saya Taylor Prisavira. selaku moderator, kami kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Kak Rina dan Kak Adit sebagai moderator yang sudah mempersilahkan saya. Semoga cerita dan kiat-kiat yang disampaikan oleh narasumber tadi dapat menjadi motivasi bagi kita semua dan menjadikan patokan terbaik untuk menggapai masa depan yang kita harapkan. Akhir kata, thanks God to achieve your dream. Semoga menjadi inspirasi berharga bagi semua peserta yang hadir pada acara kita hari ini. Saya, Destiawati Lokis Istiqomah, selaku MC pamit undur diri. Sampai jumpa di acara hebat lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sampai adalah penyerahan sertifikat sebanyak untuk mereka. Maaf ya, dipisahkan. Ini bicara ini. Oke, tepuk tangan teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Sekarang kita langsung boleh keluar dari ruangan ini ya. Adika. Terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.